Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa rahasianya perusahaan-perusahaan besar itu bisa sukses? Sering banget jawabannya. Cuma satu, strategi. Kedengarannya rumit ya, tapi tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar bareng-bareng kalau konsep manajemen strategi ini sebetulnya adalah sesuatu yang kita semua lakukan setiap hari. Percaya atau enggak Anda itu seorang ahli strategi? Iya, Anda. Setiap hari. Masih belum percaya? Oke, sini saya buktikan dengan beberapa contoh yang super simpel. Coba bayangin situasi ini. Anda mau keluar rumah, terus lihat ke langit dan, wah, awannya gelap banget. Kira-kira apa yang otomatis Anda lakukan? Udah pasti, Anda langsung ambil payung kan? Nah, tindakan sesederhana ini, itu adalah strategi murni loh. Coba kita pecah ya. Anda punya tujuan supaya tetap kering. Anda melakukan analisis, langitnya mendung. Dan Anda mengambil tindakan bawa payung. Nah, itu dia inti dari sebuah strategi. Oke, kita coba contoh lain. Misalkan Anda mau merencanakan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Pasti langsung mikir kan? Mau ngebut naik pesawat, santai naik kereta, atau mau super irit naik bus. Setiap pilihan kan ada plus minusnya. Nah, proses menimbang-nimbang semua pilihan itu buat dapetin hasil terbaik, itulah yang namanya pemikiran strategis. Nah, ini dia nih jembatannya. Mau itu cuma bawa payung atau merencanakan perjalanan, prinsipnya itu persis sama dengan apa yang dilakukan di dunia bisnis. Bedanya cuma satu, mereka melakukannya dalam skala yang raksasa dengan proses yang jauh lebih rapi dan terstruktur. Dan itulah yang kita sebut manajemen strategi. Oke, sekarang kita udah dapat nih gambaran kasarnya dari contoh sehari-hari. Yuk kita masuk ke definisi yang lebih resminya. Sebenarnya, apa sih manajemen strategi itu? Dan kenapa ini jadi krusial banget buat sebuah perusahaan? Kalau kita rangkum dari pendapat para ahli, intinya tuh begini, manajemen strategi itu adalah soal serangkaian keputusan besar yang dibuat sama para pimpinan puncak. Tapi nggak berhenti di situ, keputusan itu harus bisa dijalankan oleh semua orang di perusahaan demi mencapai satu tujuan yang sama. Tapi, jangan salah, keputusan strategis ini beda banget sama keputusan harian biasa. Pertama, taruhannya itu gede banget, bisa melibatkan sumber daya kayak uang dan orang dalam jumlah masif. Kedua, dampaknya itu jangka panjang, bisa menentukan nasib perusahaan 5 tahun ke depan. Ketiga, efeknya itu nyebar ke semua divisi, dari marketing sampai produksi. Dan yang paling penting, keputusan ini nggak diambil di ruang hampa. Mereka harus selalu mikirin kondisi di luar, apa yang dilakukan kompetitor, dan gimana kondisi pasar. Jadi, apa strategi itu cuma urusan para bos di lantai paling atas? Oh, ternyata enggak. Strategi itu ada di setiap level perusahaan, kayak sebuah piramida. Dan tiap level itu punya pertanyaan pentingnya sendiri-sendiri. Nah, di puncak piramida ada yang namanya level korporat. Bayangin aja ini kayak seorang jenderal yang lagi lihat peta perang besar. Pertanyaan utamanya adalah, kita ini mau bertarung di mana? Mereka yang mutusin, haruskah kita masuk ke bisnis A? Atau mungkin lebih baik kita keluar dari bisnis B yang udah nggak untung lagi? Ini semua soal memilih medan pertempuran yang paling tepat. Setelah medan perangnya dipilih, kita turun satu level ke level bisnis. Nah, di sini pertanyaannya jadi lebih spesifik. Gimana caranya kita menang di sini? Disinilah para manajer mulai merancang taktik. Apa kita mau menang dengan harga paling murah? Atau dengan produk paling inovatif? Atau jangan-jangan dengan pelayanan yang super-duper memuaskan? Dan di level paling bawah, di garis depan, kita punya level fungsional. Ini adalah tim marketing, keuangan, operasional, dan lain-lain. Tugas mereka adalah memastikan semua rencana dari atas itu dieksekusi dengan sempurna. Jadi, kalau strategi bisnisnya adalah menang dengan produk inovatif, ya tim riset dan pengembangannya yang akan kerja keras mewujudkan itu. Mereka fokus gimana caranya mengerjakan sesuatu dengan benar. Tapi kan, dunia nyata itu seringkali penuh kejutan. Rencana yang kelihatannya brilian di atas kertas bisa jadi nggak relevan lagi besok pagi. Ini membawa kita ke sebuah konsep yang menarik banget soal dua jenis strategi. Menurut seorang pemikir hebat, Henry Mintzberg, strategi itu ada dua jenis. Ada yang namanya intended strategy. Ini adalah rencana matang yang kita susun dari awal. Tapi, ada juga yang namanya emergent strategy. Strategi yang muncul begitu saja di tengah jalan sebagai respons atas hal-hal yang tak terduga. Bayangin aja sebuah perusahaan berencana jual produk A, tapi ternyata para pelanggan malah lebih suka pakai produk A untuk fungsi B yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Perusahaan yang cerdas itu nggak akan kaku sama rencana awal, tapi justru beradaptasi dan menangkap peluang baru ini. Keseimbangan antara rencana dan adaptasi, itulah kuncinya.
Jadi, pada akhirnya semuanya kembali lagi ke kita. Mau itu mengelola perusahaan raksasa atau sekedar merencanakan hari esok, intinya tetap sama, antisipasi dan tindakan. Coba dipikirkan, tantangan apa yang kira-kira menunggu Anda besok, dan apa langkah pertama yang bakal Anda ambil untuk menghadapinya? Selamat, Anda baru saja merancang sebuah strategi.